Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku sekalian, saat ini kita jumpa kembali di channel YouTube Pesmor Besan, atau lebih dikenal dengan pesan moral bersama Jarkasi Hasan. Dalam episode kali ini satu hal yang sangat berbeda dari episode-episode sebelumnya, karena saat ini alhamdulillah kita dihadiri oleh Bapak Camat Cilodong secara langsung ikut bersama kita di episode ini untuk memberikan pencerahan buat kita semua. Ada satu hal yang ingin disampaikan kaitan dengan saat ini kita sama paham tentang sesuatu yang barangkali menjadi penting buat kita untuk mengingatkan buat kita semua bahwa kita butuh pencerahan tentang kriteria kepemimpinan dalam konsep yang tentu kita yakini sebagai umat untuk bisa bersama-sama untuk kita menjadi pedoman buat kita semua. Dalam kaitan ini, saudaraku sekalian, konsep ajaran agama ini semua kita ini pemimpin, pokoknya. Semua kita pemimpin. Rujukannya adalah pesan Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihim. Setiap kita adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan yang kita jalani selama kurun waktu kehidupan kita di dunia. Kepala keluarga adalah pemimpin, ibu rumah tangga juga pemimpin, anak itu pemimpin. Karenanya semua itu kita sadari bersama bagaimana kriteria kita memimpin. Saudaraku sekalian, pesan yang ingin disampaikan dalam kaitan ini adalah bagaimana rujukan kita mencari keteladanan apa yang disampaikan Rasul, bahwa yang namanya kepemimpinan siapapun dia, apa pemimpin di dalam lingkungan, pemimpin yang lebih besar di pemerintahan, kelurahan, kecamatan, wali kota, kabupaten, dan gubernur, serta ke tingkat presiden, semuanya kita ini punya rujukan untuk mensuri teladani. Ini juga pesan Allah di dalam Al-Quran menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Dan inilah konsep keberhasilan Nabi memimpin. Apa itu kriteria dari kepemimpinan? Yang pertama jujur, as-siddiq, jujur. Artinya serasi ucapan, perbuatan, dan keyakinan yang dia miliki. Apapun itu, walaupun itu berat dirasakan, apapun, kalaupun itu pahit untuk kita ungkapkan karena kait dengan diri kita. Nabi pernah bersabda, kalaupun Fatimah anakku sendiri dia mencuri, aku potong tangannya. Begitu tegas apa yang disampaikan oleh Nabi dan konsep kebenaran yang dia anut, sehingga ucapan yang dia lakukan itu dia sampaikan walaupun itu pahit dirasakan. Yang kedua, sifat yang dimiliki yang tingkat keberhasilan itu adalah amanah. Nabi menyampaikan itu semua apa yang dia harus sampaikan, tidak ada yang pernah ditutup-tutupi. Ini dia lakukan itu tentu saja dalam membangun kehidupan di berbangsa dan bernegara, karena Nabi sendiri adalah pemimpin yang universal, pemimpin yang diakui ya. Dia menyampaikan itu balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walaupun itu satu ayat.
Dan ini Nabi nggak pernah nggak menyampaikan, nggak pernah ada yang ditutup-tutupi juga. Dan dia terkenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Dan ketika konflik terjadi pada saat renovasi Masjid Al-Haram, itu kembali meletakkan Hajar Aswad, putusan pengadilan menyebutkan bahwa konflik ini harus bisa diselesaikan oleh seorang yang namanya Muhammad. Muhammad saat itu baru dalam usia 35 tahun. Dia belum diangkat sebagai rasul oleh Allah. Tetapi pengadilan menyebutkan dialah yang dapat menyelesaikan ini semua. Itu nilai kepercayaan yang dia pegang. Karenanya apa yang dia lakukan oleh Nabi kita, dia gelar sorbannya, tidak ada satu golongan, tidak ada satu suku sekalipun yang merasa lebih di antara yang lain. Semuanya dianggap sama dan masing-masing suku memegang tepi sorban yang ada di atasnya adalah Hajar Aswad itu untuk diletakkan kembali di tempat yang semula. Dan pada akhirnya semua merasa bahwa ini rasa memiliki semuanya. Dan walaupun pada akhirnya Nabi sendiri yang meletakkan itu, tapi semua merasa bahwa dia ini begitu dia dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya dia pun tabligh, artinya menyampaikan apa yang semua dia terima untuk tidak disampaikannya. Yang terakhir cerdas. Pemimpin itu harus cerdas. Dia masih memilah mana yang harus dia lakukan. Kalaupun ada program-program yang prioritas, dia susun secara prioritas dan dia tentukan bersama mana yang perlu dia lakukan lebih utama. Karenanya itulah sukses Nabi. Saya kira ini yang bisa pesan moral yang ingin disampaikan kaitan ini. Saudaraku sekalian, apa yang saya sampaikan barangkali aplikasinya juga Pak Camat bisa mengomentari apa yang sampaikan untuk pesan kepada semua pendengar, saudara-saudaraku semua di seluruh yang bisa mendengar YouTube Pesmor Besan ini. Silakan Pak Camat. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini masih bisa bersilaturahmi dengan Pak Ustadz Jarkasi Hasan dan juga teman-teman semua di Setu Bahar. Tadi menarik sekali apa yang disampaikan Pak Ustadz Haji Jarkasi, bahwasanya pemimpin itu seperti sudah disampaikan oleh Nabi dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kami, ya khususnya saya sebagai camat, ini bisa juga mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan pemimpin itu Pak Haji, kalau memang dari teori pemerintahan yang lalu, ya pemimpin itu dilahirkan katanya Pak Haji. Nah, tetapi ada pergeseran bahwa saya pemimpin itu lahir bisa dari keturunan, bisa juga dididik dan diberikan edukasi terkait pemimpin. Dan seorang pemimpin lahir ini akhirnya pada saat dia melakukan tindakan ini menarik perhatian kelompoknya dan menjalankan apa yang menjadi misi dan visi dari pemimpin tersebut. Nah, situasi saat ini bahwasanya sedikit lagi mau Pilpres dan Pileg, ini kami berharap seluruh masyarakat juga melihat dengan baik karakter dan juga sikap dari para caleg ini, dan juga khususnya presiden kita nanti yang akan kita pilih. Mudah-mudahan masyarakat lebih cerdas dalam memimpin seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz Haji Jarkasi. Mudah-mudahan kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari ini bisa mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Baik itu sebagai seorang pemimpin di satu wilayah maupun pemimpin dalam keluarga. Mungkin begitu Pak Ustadz. Terima kasih saudaraku sekalian. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Camat kaitan dengan
teori kepemimpinan. Tapi ada pesan ingin disampaikan di dalam kaitan ini. Nabi juga memberikan keleluasaan, urusan-urusan duniamu, konsepnya kayak apa, mana yang mau didahulukan, kaitan dengan kehidupan duniamu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang hal-hal yang kaitan dengan perkara-perkara keduniaan. Saya kira ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Jangan lupa like and subscribe-nya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.